Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu Senang lagi. sekali saya Manda Haji dan juga rekan saya Coki Sitohang di sini. Yes, kita hadir untuk memberikan informasi seputar kesehatan di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yes. Hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan dari narasumber kita yang telah hadir sebelumnya ya beberapa waktu lalu di Go Healthy ini dan kita akan ngambil lagi pelajaran yang Betul. pernah dialami oleh beliau ya. Nah, kalau Anda sendiri pemirsa ingin bergabung bersama kami di sini berbagi tentang kesehatan, pengalaman Anda, bercerita dan mencari informasi serta solusinya, Anda bisa bergabung dengan cara kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat email di bawah ini. Iya, hadir di tengah-tengah kita yang kangen sama Mbak Lula Kamal, sama Mbak Pretisia Sufarli. Mereka akan berbagi perspektif tentang masalah diabetes hari ini. Iya, betul. Sehat semua kan? Salam sehat. Gula darah aman ya? Aman. Gula darah aman. Pemirsa, kami akan mulai dengan memberikan informasi penting untuk Anda. Tahukah Anda bahwa diabetes bisa tanpa gejala? Mbak Lula, gimana penjelasannya? Jadi begini ceritanya. Jadi ada gejala klasik dari diabetes yang disebutnya 3 poli itu ya. Yang pertama adalah poliuri. Jadi kalau malam-malam itu banyak berkemih. Kemudian ada yang namanya poli pagi di mana makan yang banyak tapi nggak gemuk-gemuk katanya ya. Yang terakhir adalah polidipsi di mana haus terus dan minum jadi banyak. Tapi ketiga gejala klasik ini belum tentu keluar ya. Jadi kemudian bagaimana orang-orang yang tidak merasakan apa-apa bukan berarti kemudian dia sehat dan terhindar dari diabetes. Karena itu diabetes ini, gula darah yang tinggi ini paling benar adalah diperiksa untuk tahu seberapa sih gula darah kita. Jangan sampai kemudian waktu tidak ada gejala yang dirasakan, yang keluar langsung komplikasi. Oke, kita lihat sama-sama. Ini adalah komplikasi yang paling sering ya. Ini dia komplikasinya. Yang pertama adalah bisa tiba-tiba langsung stroke. Apa sih permasalahannya? Ternyata ada diabetes. Berarti sudah berapa lama dia mengidap diabetes? Kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, mana mengerti apa yang harus dikerjakan kan? Yang kedua adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Tahu-tahu udah serangan jantung di sana. Tahu-tahu ada penyumbatan di pembuluh darah. Bisa di otak, bisa juga di dalam jantung kita. Kemudian ada yang namanya neuropati diabetik. Ceritanya apa? Ini kalau nanti cerita bahwa ada orang yang harus diamputasi karena permasalahan di pembuluh darah di kakinya, ini juga karena diabetes yang tidak diketahui sudah menjadi komplikasi. Selanjutnya adalah retinopati diabetika yang bisa menyebabkan ke arah kebutaan. Dan akhirnya adalah nefropati diabetik yang ujungnya adalah cuci darah. Kebanyakan orang kena yang namanya gagal ginjal atau ginjalnya rusak karena diabetes itu karena tidak mengetahui bahwa dia terkena diabetes. Artinya hati-hati dengan diabetes, ibu dari segala macam penyakit yang kadang-kadang diem saja jadi silent disease. Intinya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi anjurannya adalah per 3 bulan sekali kita minimal 1 kali melakukan pemeriksaan gula darah. Kolesterol juga sama, asam urat juga sama. Kalau untuk tekanan darah sendiri, Kemenkes menganjurkan kita minimal 1 bulan 1 kali untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Dengan melakukan pemeriksaan secara dini, Anda dapat mengetahui kondisi tubuh Anda secara dini sehingga penanganannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Hati-hati dengan diabetes pemirsa. Pernyataan diabetes merupakan induk dari segala penyakit bisa tergambarkan dari kisah Bapak Billy yang sebentar lagi kami akan putarkan untuk Anda. Beliau pertama kali mengetahui punya diabetes itu waktu usianya masih sangat muda. Betul. 22 tahun. 22 tahun, tapi pemirsa beliau ini abai. Hingga akhirnya ia mengalami sejumlah komplikasi dan salah satunya mata kanannya itu tidak bisa melihat dan kaki kanannya ini menjadi dampak dari diabetes yang dialami. Ya, kita akan belajar dari pengalaman dan kisah Pak Billy berikut ini. Idap diabetes sejak usia 22 tahun. Billy menyesal karena dulu sempat abaikan kadar gula darahnya yang tinggi. Berbagai masalah kesehatan pun kian bermunculan setelah itu. Saya kena gejala TB, paru-paru ya. TBC? Ya. Oke. Mata kanan saya buta total, mata kiri bisa melihat sekitar 50%. Ya, 2015 itu yang pertama ada pembusukan di telunjuk. Tapi ternyata harus dipotong juga. Tapi akhirnya sampai di akhir 2017,
ternyata sudah pembusukan tulang. Namun, kini Billy sudah belajar dari kesalahan. Ia ingin bisa sehat agar tetap bisa produktif. Alhasil, ia memperbaiki pola hidupnya dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan ini hasilnya. Tapi semenjak pakai teknologi laser ini, kemudian tidurnya lebih enak, Nyenyak. lebih cepat dan waktunya juga lebih panjang. Kemudian kan saya juga rajin kontrol sekarang ya. Tiap bulan saya kontrol, kemudian gula darah itu seminggu juga kita cek juga gitu. Emang sekarang berapa Mas Billy? Kita 130, 100. Dulu tuh di atas 200. Kami bertepuk tangan untuk kasih dukungan terbaik untuk Pak Billy yang saat itu sudah bersedia menjadi narasumber kami. Beliau bercerita secara belak-belakan mengenai penyesalannya karena begitu abai terhadap diabetes yang dialaminya. Sehingga beliau mengalami komplikasi. Dan salah satu wujud yang paling buruk dari keadaan komplikasi itu adalah kakinya harus diamputasi. Saya ingin mundur sebentar pemirsa ya, riwayat kesehatannya Pak Billy. Saat dia lagi mengeluhkan kesehatannya, gula darahnya pernah mencapai angka 500. Kolesterolnya di angka 230, asam urat di angka 9. Dan sekali lagi, dampak diabetes adalah komplikasi yang beliau alami sampai kakinya diamputasi. Betul, bahkan sempat mengalami mata kirinya kurang ya, Iya. penglihatannya Iya, dan mata kabur, kanannya iya. tidak melihat ya. Namun setelah menggunakan teknologi laser, Pak Billy ini merasakan sekali manfaatnya karena kualitas hidupnya jauh lebih baik. Terutama untuk kadar gula darahnya ini sekarang turun ya menjadi 130. Sebelumnya itu bahkan bisa mencapai 500 ya. Kolesterolnya juga terkendali, sudah di bawah 200 dulu bahkan mencapai 230. Betul, Mbak. Tinggi sekali ya. Betul. Nah, sekarang kita akan meminta praktisi kesehatan di sini untuk menjelaskan ke pemirsa ya mengenai manfaat dari teknologi laser. Silakan. Bicara mengenai gula ini, pemirsa di rumah, kita butuh gula. Gula atau karbohidrat adalah satu zat yang memang kita butuhkan untuk menimbulkan energi, untuk tenaga. Nanti masuk ke dalam tubuh kita akan metabolisme, akan dibakar untuk menghasilkan tenaga. Jadi kita akan membutuhkan karbohidrat, pasti membutuhkan karbohidrat. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang dengan diabetes ini? Saat itu adalah masuk gula, masuk karbohidrat di dalam darah, tapi tidak bisa kemudian diubah menjadi tenaga. Dikumpulkan terus. Apa yang terjadi dengan darah kita? Yang pertama terjadi gula yang tidak dibakar tersebut, yang ada dalam darah tersebut akan menyebabkan darah yang kental. Darah yang kental ini akan mudah menyebabkan terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Itu yang pertama. Yang kedua, gula sendiri di dalam darah ini akan merusak dinding pembuluh darah. Semua pembuluh darah yang dilewati oleh darah dengan kadar gula yang tinggi akan rusak dinding pembuluh darahnya. Berarti kalau kemudian ada combo tambahan, maksudnya kolesterol yang juga tinggi, mudah sekali terjadi kerak atau aterosklerosis di pembuluh darah. Pembuluh darah mengalami penyempitan. Proses kerusakan dari organ ini akan jalan terus waktu gula kita tinggi. Teknologi laser ini akan membuat fungsi tubuh kembali optimal. Sebetulnya gula yang masuk ke dalam darah akan dibakar untuk jadi tenaga. Dibakarnya di mana? Di dalam bagian dari sel yang namanya mitokondria, seperti dapurnya. Jadi gula masuk, dia akan dibakar jadi tenaga. Kolesterol masuk akan dibakar jadi tenaga. Itu yang kemudian dioptimalkan oleh teknologi laser. Sehingga si dapur ini kembali bekerja dengan baik, gula yang dibakar kembali lebih banyak lagi supaya mendapatkan energi. Karena itulah orang-orang dengan diabetes sering sekali mengeluhkan, sudah makan tapi kok nggak ada tenaganya ya. Kemudian juga setelah teknologi laser hadir dalam kehidupan mereka, yang mereka katakan adalah sekarang lebih bertenaga, sekarang lebih fit rasanya. Karena apa? Karena gulanya dibakar. Karena itu kalau Anda punya gula darah yang tinggi, sudah saatnya Anda masukkan ke dalam kehidupan Anda teknologi laser. Cerita Pak Billy mengingatkan kita semua betapa pentingnya kualitas darah dan pembuluh darah kita. Apabila Anda memiliki kadar gula darah yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi, harus diatasi segera agar jangan sampai mengalami kerusakan pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil yang ada di ujung-ujung kaki. Ketika dia sudah mengalami kerusakan, maka saraf juga akan mengalami kerusakan, bisa terjadi terbentuknya luka berulang. Kalau misalnya tidak ditangani segera, akhirnya berujung ke amputasi. Harus kehilangan salah satu anggota gerak. Tapi satu kata buat Pak Billy, saya salut dengan beliau.
Kenapa? Karena ketika dia sudah terjatuh, dia ingin bangkit kembali. Salah satu upaya yang dilakukan oleh beliau adalah dengan menggunakan teknologi laser. Jadi saya harap pemirsa di rumah yang saat ini tekanan darah atau gula darahnya belum terkendali, gunakan teknologi laser sekarang juga untuk membantu mengendalikan kadar gula darah dan tekanan darah Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mencegah komplikasi sekarang juga. Pemirsa, ayo take action sekarang juga. Seperti Pak Billy yang sudah berubah kehidupannya sejak beliau mengambil langkah nyata dengan menggunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan meningkatkan kualitas kesehatannya. Alat ini praktis dan digunakan. Bisa lakukan terapi kapan saja, di mana saja. Cukup gunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini. Pemirsa, inilah saatnya Anda dan saya menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita bersama. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang saat ini sudah muncul di layar sebagai nomor resmi. Anda dan pihak kami berkomunikasi sampai Anda mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser. Ingatkan diri Anda dan orang-orang yang Anda kasihi bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Kami masih membahas soal penyakit diabetes yang merupakan induk dari segala penyakit. Ini biangnya. Dan ini yang bisa membuat hidup Anda betul-betul berubah total, drastis. Tapi jangan berlebihan juga menanggapi penyakit ini. Karena selalu ada solusi. Salah satunya adalah kita akan mulai dengan, tahukah Anda bahwa ada tips mencegah kaki diabetes? Kita tanyakan praktisi kesehatan. Iya, untuk tips mencegah kaki diabetes saya jabarkan dari luar sampai ke dalam. Asik. Pertama, alas kaki. Pilihlah alas kaki dengan ukuran yang tepat, kalau bisa yang empuk. Lalu gunakan alas kaki tidak hanya di luar rumah, tetapi di dalam rumah juga gunakan alas kaki yang tertutup. Masuk ke dalam, kaos kaki. Pilihlah kaos kaki berbahan dasar katun yang dapat menyerap keringat dan juga berbahan lembut. Masuk lagi ke dalam, ke area kulit. Gunakan pelembab secara rutin sehari 2-3 kali karena pada orang dengan diabetes kulitnya cenderung mengalami kering. Setelah itu cek kesehatan kulit kaki dengan menggunakan kaca sehari 2 kali pada saat mandi. Cek pakai kaca di bawahnya, dilihat ada luka atau enggak, ada kulit bersisik atau enggak. Lalu bersihkan kulit kaki dengan menggunakan air dengan suhu sedang. Sela-sela jari kaki juga harus diperiksa. Kuku harus digunting secara rutin, gak boleh terlalu panjang karena takutnya melukai jaringan di sekitar kuku. Setelah itu masuk lagi ke dalam. Ada saraf di sana. Konsumsi vitamin B1, B6, B12, ini adalah vitamin-vitamin yang dapat menjaga saraf Anda. Masuk lagi ke dalam, ada kualitas darah dan pembuluh darah di sana. Pertama, kadar gula darah harus terkendali. Lalu yang kedua, jagalah kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan,
gunakan teknologi laser sekarang juga. Kalau misalkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda tidak terjaga dengan baik, maka kita sama-sama lihat ya, ini gambaran kaki pada penderita kaki diabetes nih kira-kira seperti ini. Cenderung berwarna kehitaman, pembuluh darahnya mengalami kerusakan. Di sini merupakan sebuah ilustrasi di mana adanya rusaknya pembuluh darah karena kadar gula darah yang tinggi, lalu rusaknya saraf sehingga seringkali timbul rasa kebas, kebal, tidak berasa yang mengakibatkan adanya luka tetapi penderitanya sendiri tidak aware. Alhasil apa yang terjadi? Terjadi infeksi di sana, mendapatkan luka yang terbuka. Tidak jarang kita mendapatkan kasus bahwa datang dengan keadaan yang udah gangren. Kalau sudah masuk sampai ke grade 5, grade yang seperti itu, biasanya dokter akan menganjurkan untuk dilakukan tindakan amputasi. Sifatnya adalah untuk menyelamatkan nyawa. Karena infeksi yang berkepanjangan, nyawa ancamannya. Sering sekali tuh ya pemirsa ya, orang datang dengan keadaan kakinya luka. Dia mengatakan, kaki saya memang menghitam, luka tapi tidak sakit. Padahal tidak sakit di sini menunjukkan bahwa darah, pembuluh darah, sarafnya rusak sebetulnya. Tadi di segmen 1 kita belajar dari pengalaman hidup Pak Billy. Berikut ini pemirsa, kita juga akan mengambil hikmah dari apa yang telah dirasakan oleh Pak Atep. Beliau ini juga pejuang diabetes. Kondisinya kurang lebih sama dengan Pak Billy, tapi beliau berhasil mencari solusi dan memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik dengan teknologi laser. Dan berikut adalah video dari Pak Atep. Sadar punya kadar gula darah yang tinggi selama bertahun-tahun, Atep Hermawan merasa cuek. Ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Padahal, tanpa sadar, ia sudah mengalami berbagai gejala, hingga akhirnya mengalami komplikasi. Tiba-tiba suatu malam saya tuh haus. Setiap malam haus terus? Minum setengah jam kencing. Badan tiba-tiba dalam waktu itu langsung turun. Saya 73 kilo, begitu dicek cuma 60. Pernah lebih tinggi dari 500 gula darahnya? Pernah 625. Waktu itu sempat 625 ya gula darah puasanya. Terus ini ada yang saya baca di sini, Bapak ada yang diamputasi jarinya, dipotong. Jogging, olahraga tanpa alas kaki. Itu kan nggak terasa Pak. Luka tuh nggak terasa, cuma begitu dilihat, kok ada darah. Terus membusuk, dan ini luar biasanya cuma hitungan hari. Jadi langsung hitam, busuk, dan tidak terasa sakit Pak. Tak mau kondisinya semakin berat, ia memutuskan untuk memperbaiki pola hidup. Atep juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan diabetes. Pertama saya telah pakai laser itu tidur enak, nyenyak, terus alhamdulillah pipis pun itu lebih terkendali ya. Kadar gula darah itu berapa Pak setelah menggunakan teknologi laser? Saya tuh gampang sedih, tapi sedih saya karena gembira ya. Yang selama ini gula saya tinggi, alhamdulillah sekarang udah mulai membaik. Bahkan mungkin menjadi titik rendah selama saya kena diabetes. Biasa kalau saya tes gula puasa itu 250, 230. Kemarin saya terakhir 165. Luar biasa ya pemirsa, apa yang telah dialami oleh Pak Atep pastinya bukan sesuatu yang mudah. Kehilangan jari kakinya, Bang Coki, harus rela ya istilahnya. Tapi itu tidak menjadikan Pak Atep ini terpuruk ya, lalu mencari solusi untuk bangkit kembali. Dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Atep dengan riwayat kesehatan gula darahnya bahkan 625 untuk yang paling tertingginya ya. Lalu pola makannya waktu itu tidak teratur ya. Terus sering merokok, 1 hari itu bahkan sampai 3 bungkus, sampai akhirnya harus diamputasi karena ketika olahraga lagi jalan, ya kakinya luka, tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba sudah busuk gitu ya. Ini seperti yang Mbak Lula sampaikan tadi. Iya, betul. Dan Pak Atep adalah orang yang terbuka dengan kehadiran teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Teknologi laser beliau gunakan sehingga angka-angka yang tadi disebutkan juga oleh Amanda yang menyebabkan beliau mengalami komplikasi bahkan sampai diamputasi. Saya beri contoh kadar gula darah yang tadinya sempat 625 maka sudah turun di bawah 200. Sudah normal. Angka persis sekitar 165. Keluhan kebas itu juga sudah mulai hilang, jauh berkurang. Kualitas tidur meningkat. Dan saya senang ketika mendengar Pak Atep dengan kejujuran hati merasa sangat bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupannya hari-hari ini. Praktisi kesehatan, sekarang tolong cerahkan lagi para pemirsa kita. Kenapa teknologi laser begitu penting bagi orang yang
saat ini hidup dengan diabetes. Pak Atep ini sendiri merupakan seorang yang inspiratif ya. Beliau tidak hanya menggunakan teknologi laser, tapi patuh betul dengan tips-tips yang kita berikan waktu itu. Jadi ketika kita suruh dia stop rokok, ya dia stop merokok. Lalu ketika kita anjurkan untuk menerapkan gaya hidup sehat, diikuti gaya hidup sehat yang kita anjurkan. Setelah itu digabungkan dengan penggunaan teknologi laser agar upaya kesehatannya terasa secara maksimal. Sebuah cerita nyata di mana kita sama-sama bisa belajar kalau gula darahnya tinggi bukan berarti itu merupakan sebuah takdir. Tetap bisa dikendalikan atas keinginan kita sendiri. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya sel-sel tubuh kita menjadi lebih aktif dan lebih optimal. Gula darah yang tadinya numpuk aja muter-muter di dalam pembuluh darah, ini diubah menjadi energi atau menjadi tenaga. Sehingga Pak Atep badannya menjadi lebih segar, lebih bugar, lebih produktif. Tetapi di saat bersamaan kadar gula darahnya menjadi terkendali. Gak cuman gula darah aja pemirsa, kolesterol juga demikian. Dengan metabolisme tubuh yang lebih aktif, nantinya energinya bertambah tetapi di saat bersamaan kadar kolesterol menjadi lebih terkendali. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Atep ini digunakan pada area pergelangan tangan pemirsa. Nantinya ya ada 2 pembuluh darah besar yang disinarkan dengan menggunakan teknologi laser dan juga ada titik-titik akupuntur. Titik-titik laser pada perangkat tersebut sudah menyesuaikan anatomi pergelangan tubuh kita. Jadi memang targetnya untuk titik akupuntur dan juga 2 pembuluh darah yang besar. Ada ekstensinya nih pemirsa, digunakan secara intranasal. Gunanya adalah membantu Anda yang mungkin memiliki keluhan sinusitis, migrain, vertigo, membantu mencegah terjadinya stroke atau membantu proses pemulihan stroke. Terlebih lagi ada ekstensinya nih pemirsa, untuk disinarkan secara langsung pada area kaki. Mungkin yang sudah mengalami luka diabetes atau memang kulitnya terasa ada gangguan. Dengan teknologi laser yang disinarkan secara langsung nantinya aliran darah lebih lancar ke area tersebut sehingga proses regenerasi sel maupun proses penyembuhan luka dapat dipercepat. Pemirsa, tadi kita senang semua ya melihat videonya Pak Atep yang bercerita dari semua yang tidak asik gitu ya. Sekarang ceritanya jauh berubah dan kemudian juga bisa dilihat keadaan Pak Atep dengan keluarganya. Apa yang Pak Atep ceritakan kepada kita ini pembelajaran buat kita, bukan untuk dicontoh. Ini betul. Adalah jadi sebetulnya benchmark kita supaya jangan sampai melakukan sesuatu yang sama dengan Pak Atep. Pemirsa, Indonesia ini punya penderita diabetes yang jumlahnya banyak sekali. Ingat, penyakit diabetes ini ada tambahannya, genetik atau keturunan. Kita kalau menikah tidak akan bertanya punya keturunan penyakit apa saja. Jadi berarti kita semua nih gitu ya, termasuk orang-orang yang barangkali punya genetik penyakit diabetes. Kalau kemudian seperti itu, walaupun gula kita tidak tinggi, sudah saatnya kita menjaga gula darah kita. Dari mana? Dari kapan? Dari kapanpun, dari umur 20-an, dari belasan, dari sekarang. Jadi sekarang kita jaga gula darah kita, jaga dengan pola hidup yang baik, kemudian masukkan teknologi di dalam kehidupan kita, yaitu teknologi laser. Di mana teknologi ini akan membuat fungsi tubuh menjadi optimal, dan yang paling penting lagi yang dijaga adalah kesehatan darah dan pembuluh darah. Ingat, kesehatan darah dan pembuluh darah akan menjamin kesehatan kita, menjamin kehidupan kita. Ayo, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dari sekarang. Semua penyakit tersebut dengan menggunakan teknologi laser. Terima kasih para praktisi kesehatan dan tentu kami semua berharap dari studio ini bahwa Anda sungguh-sungguh mengambil hikmah daripada kisah Pak Billy dan Pak Atep yang dua-duanya mengalami masalah diabetes yang sempat tidak terkendali sehingga harus kena amputasi. Tapi bagian terbaik dari kisah mereka berdua adalah bahwa Pak Billy dan Pak Atep sudah menggunakan teknologi laser. Dan hasilnya adalah kita dengar sendiri langsung dari mereka tadi. Kualitas kesehatan keduanya semakin meningkat. Saya mengajak Anda untuk take action sekarang juga dengan menggunakan dokter laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini mengalami diabetes, ada hipertensi, kolesterolnya tinggi, belum terkendali. Harapannya adalah dengan penggunaan rutin dokter laser, maka Anda akan dapat mengatasi masalahnya dan mencegah komplikasinya. Jangan juga lewatkan penggunaan aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Anda, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia,
bahkan sinusitis. Bagi yang masih muda, yang lagi nonton saya sekarang ini, ngerasa badannya sehat-sehat aja, oke-oke aja, ayo gunakan dokter laser sekarang juga untuk pencegahan. Itulah ikhtiar terbaikmu, sebuah upaya optimal sebelum datangnya segala macam penyakit. Dan inilah waktunya bagi Anda dan saya, anak-anak muda, untuk menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita sekalian. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomo. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomo. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga di nomor call center yang saat ini tertera di layar. Itulah nomor resmi kami. Anda bisa menjangkau kami di sana dan biarkan tim kami memimpin Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit atau bahkan lebih dokter laser. Sebelum saya pamit, atas nama Amanda dan juga tim praktisi kesehatan, kami menunggu saran, masukan, dan kritikan Anda untuk program kami Go Healthy. Sampai ketemu di episode berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.